Nama saya Sony Rahmadi. Yogyakarta adalah tempat saya menimba ilmu ketika kuliah. Semua bermula dari apa yang saya lihat, saya pikirkan apa yang disebut kehidupan harus memiliki manfaat bagi sesama. Tidak terasa, Run System sudah berjalan 8 tahun. Dulu banyak yang tidak percaya, Run System akan menjadi perusahaan besar. Tentu kami tidak memulainya dengan mudah. Saat mendirikannya saja, kami hanya berdua bersama rekan saya, Kyanggi, dan dibantu beberapa rekan kami yang lain. Kami memiliki mimpi besar bersama, yaitu untuk membuat Indonesia lebih produktif. Asal-muasal kemudian saya terpikir untuk bikin Run System karena memang di Indonesia sendiri masih butuh banyak solusi di bidang enterprise yang kebetulan saat itu dan mungkin hingga saat ini banyak di-provide oleh perusahaan-perusahaan global, entah itu dari Eropa maupun Amerika lah, sehingga kemudian memang opportunity-nya sangat-sangat besar lah. Itu yang kemudian alasan utama lah saya buat Run System dengan kemudian produk ERP. Run System adalah connecting people, menghubungkan orang. Run System menghubungkan data dan informasi antar departemen dalam sebuah perusahaan. Di Run System sendiri kita punya 6 produk, ada ERP yang saat ini fokus untuk melayani perusahaan skala menengah besar, sedangkan untuk skala medium atau kecil kita tangani dengan ERP R1 yang itu memang fokus untuk small medium business atau UKM lah ya. Dan untuk kecil mikro kita tangani dengan IKAS, sehingga setiap segmen industri itu memiliki produk fokus yang berbeda-beda. Kami mempercayai waktu awal-awal kami menentukan namanya itu Run System. Saya berpikir kita menyasar industri B2B bisnis lah, di mana secara pronunciation kalau menjalankan bisnis itu adalah running business, bukan doing business, bukan walking business atau ngesot bisnis, enggak lah ya. Sehingga kemudian yang kita lakukan adalah ya menjalankan bisnis itu, membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk bisa melakukan bisnisnya dengan baik, produktif, seperti perusahaan-perusahaan besar di dunia sana. Dengan apa? Dengan sistem. Makanya kemudian namanya Run System. Impian kami, Run System itu sendiri tidak terbatas menjadi sebuah software aja atau sebuah aplikasi saja, tetapi menjadi sebuah platform di mana seluruh productivity proses itu bisa berlangsung di sana. Ngopi dulu, Pak. Gimana? Gini Pak, mau laporan. Pantry itu jadi tempat kumpul kami gitu kan ya, baik dari level manajemen, direksi hingga kemudian level staff itu kumpul di situ gitu, mempermudah kami berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena menyampaikan atau mentranslate visi itu nggak bakal bisa sekali, Mas. Apa yang akan kita kerjakan itu tidak mungkin lah hanya sekali kemudian orang paham. Tetapi di pantry mau tidak mau orang setiap hari harus minum, ya kan? Mungkin dia nggak ngopi, dia mungkin nggak ngeteh, tapi minumnya air putih. Tapi paling tidak setiap hari pasti ke pantry gara-gara ngambil minum gitu. Dan saat itu minimum ya sekali ketemu lah gitu loh. Jauh. Ada tapi memang nggak masuk atau memang belum ada? Belum ada di situ. Kalau belum kita ada. lihat tadi. Belum ada. Kita berharap suatu saat bisa sampai ke Papua juga. Iya, sekalian kita main ke Papua. Kok mau main? Karena itu dengan mudah kemudian kita mau menanyakan koordinasi apapun di sana tanpa harus kemudian janjian Zoom meeting, jadwal,
set di Google Calendar dan sebagainya, tinggal teriak juga di pantry, kelar gitu loh. Entah bagaimana itu jadi budaya lah. Tidak hanya di Run System, tetapi terkadang di beberapa klien Run System, kami pun ngobrol sama klien ya biasanya di pantry-nya mereka juga gitu loh. Kalau dibilang dari kecil saya suka berkegiatan outdoor atau olahraga sih hanya saja dengan kesibukan semenjak kuliah ya. Semenjak kuliah kemudian olahraga itu agak sulit untuk rutin. Nah, sehingga kemudian saya selalu menyempatkan kalau misalnya ada kesempatan lah. Nah, kemudian berpikir apa yang bisa digunakan oleh tidak hanya saya, tetapi oleh teman-teman juga gitu kan. Awalnya pengennya sih sepeda taktis atau apa, lebih affordable, semua bisa pakai dan sebagainya, dan unik, ya udah masak aja. Rupanya tidak hanya saya yang pakai, tetapi juga teman-teman yang lain juga pakai gitu loh. Kalau kemudian memang lagi pengen lah nyari keringat sebentar, 10 menit, ya sansak saya pikir sih cukup lah. Pertama kali saya ketemu Pak Sony waktu saya mendaftar sebagai programmer ya di GSS atau di Run System kurang lebih 8 tahun yang lalu di 2014 ketemuannya, wawancaranya di JDV yang sekarang jadi Indigo Hub Jogja. Itu momen pertama kali saya ketemu Pak Sony. Dan sejauh ini ya sudah 8 tahun berada di Run System, saya lihat visi dari founder Run System itu sudah terukur. Apa yang ingin dituju dari perusahaan ini juga sudah jelas juga sih. Jadi kita tahu karir kita akan sampai mana, sehingga kita bisa mengukur, mengembangkan, kita bisa menilai kemampuan kita sampai mana untuk bisa mencapai keinginan dan cita-cita. Pak Sony di mata saya itu beliau orangnya supel. Saya lihat tuh beliau mampu beradaptasi dengan lawan bicara baik dari umur anak kecil, menengah, orang tua. Itu beliau mampu membaur dan bahkan punya bahan yang bisa didiskusikan dengan orang-orang tersebut gitu. Cerdas ya, atau mungkin analisanya kuat. Saya sendiri sih enjoy ya. Komunikasi antar teman, antar pimpinan itu cair banget. Dimana kita bisa saling bertanya, berkonsultasi, berdiskusi dengan terbuka. Dan di sini tidak ada sekat-sekat yang mana senioritas atau paling lama itu tidak menjadi jaminan di sini untuk bisa menjadi seorang yang super gitu di tempat ini. Jadi di sini tuh sebenarnya sama. Mereka tidak hanya sebagai partner dalam bekerja di Run System, kami sudah seperti keluarga. Kami mengisi hari-hari dengan diskusi, saling bertukar pikiran, merancang masa depan, dan memecahkan persoalan bersama-sama. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa kekuatan teamwork adalah kunci mencapai puncak dengan cepat dan tepat. Dunia kami adalah teknologi. Teknologi berlari sangat cepat. Teknologi tidak pernah menunggu kami untuk berjalan. Begitulah yang selalu kami tekankan kepada seluruh runners di Run System. Karena apa yang menjadi cita-cita harus berbanding lurus dengan cepatnya dunia digital berkembang. Seperti sebuah tulisan yang pernah saya baca, kekuatan terbesar adalah kekuatan yang lahir dari dalam. Saya menerjemahkan ini sebagai kekuatan dalam negeri. Ya, orang banyak yang mengira dengan branding nama Run System, pekerja kami adalah pekerja dari luar negeri, bukan dari lokal Indonesia. Tapi kenyataannya tidak. Karena 100% semua yang ada di dalam Run System, seluruh pekerja berasal dari Indonesia. Tujuan saya ke situ memang dalam rangka untuk masuk dalam tim programmernya dari Run System. Terus habis itu kan Run System itu kan ERP ya. Nah di sini kita tuh kayak mengimplementasikan berbagai macam
proses bisnis gitu. Kita lebih menitik beratkan pada tanggung jawab. Overall, secara environment kerjanya itu asik aja sih. Kita menyebut diri kita di sini adalah sebagai runners. Pada prinsipnya, apabila kita tidak bisa mengikuti ritme dari perusahaan ini, yang mana kita dituntut untuk tetap berlari, apabila kita tidak bisa berlari, maka kita akan tertinggal. Tujuan awalnya membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memiliki sistem seperti perusahaan-perusahaan global yang memiliki enterprise system itu bisa dilakukan. Itu sih tujuan awal kenapa kemudian menjadi namanya Run System. Kalau misalnya rekan-rekan lihat dari logonya yang segitiga itu, sebenarnya itu rumus Pythagoras, di mana filosofi kami untuk menjalankan bisnis itu ekivalen dengan rumus Pythagoras. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maksudnya apa? Kontrol bisnis di C kuadrat yang di sisi paling panjang. Bobotnya jangan sampai disepelekan, tetapi harus imbang untuk akselerasi bisnis dan bisnis proses itu sendiri. Saya sangat mengidolakan ada dua nama. Yang pertama Toto Sugiri, itu dari tahun awal-awal saya kuliah lah. Dan juga Pak Henry Satriago, eksekutif di GE Indonesia. Kalau Toto Sugiri, karena saya waktu itu melihat tidak banyak orang dan perusahaan di Indonesia yang cukup segila kayak dia. Untuk bikin solusi yang sebagian besar bilang ini biasanya dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar di global sana. Tidak lepas dari situ, kemudian beliau juga bikin ISP pertama. Dan sekarang juga bikin data center. Salah satu yang sangat prestisius di Indonesia, yang alhamdulillah ketemu di dua momen lah ya dengan beliau, dan itu saya ceritakan, Pak, saya bikin Run System, mau Bapak percaya nggak percaya, itu gara-gara Bapak. Apa yang beliau lakukan itu membuktikan bahwa di Indonesia itu bisa. Nah, kalau Pak Henry Satriago, awalnya saya suka baca-baca literatur di buku-buku terkait dengan General Electric. Ada perusahaan yang bikin bohlam, terus industrinya kemana-mana, ya kan? Saya sendiri lebih suka kemudian melihat orang dari value-nya dan warnanya masing-masing. Yang itu yang kemudian bisa nggak menginspirasi. Kalau besok kemudian saya ketemu siapa lagi atau melihat siapa lagi yang lebih inspiring, ya kenapa enggak gitu kan. Saya memang penikmat beberapa angka dan rumus lah ya, karena memang saya nggak pinter-pinter banget lah waktu sekolah lah, bisa dikatakan seperti itu. Beberapa yang misalnya teman-teman kemudian akan lihat di Run System, banyak yang kemudian referensinya adalah deret Fibonacci. Bahkan jumlah produk, jumlah modul, saya usahakan sesuai deret Fibonacci. Saya usahakan. Kalau enggak, ya enggak juga. Hingga kemudian guyonannya adalah jumlah departemen juga saya sesuaikan dengan deret Fibonacci. Kalau dulu tadi saya bilang bahwa sebelumnya cuma bagi dua. Deret Fibonacci itu mulai dari 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Jadi penambahan dengan angka sebelumnya. Itulah kemudian jumlah departemen juga 13 tadi. Kalau kemudian nggak 13, mungkin bisa saja 21. Divisinya bisa aja kemudian disesuaikan lah. 13 departemen itu sesuai deret Fibonacci, kebetulan iya. Tetapi saya suka dengan deret tersebut. Saya suka dengan deret tersebut, itu agak unik dipakai di beberapa industri. Dan itu biasanya sih ada yang sampai bilang itu magic number deret tersebut. Tapi ya apapun itu, kenapa alasannya ya karena suka aja sih. Sehingga ya sampai saat ini ada 13 departemen, ada 2 entitas perusahaan gitu kan ya. Kemudian ada 3 direksi, ada 5 komisaris. Ya kalau dibilang apakah itu berhubungan, sampai detik ini masih sesuai deret Fibonacci. Wah, ini adalah istri saya, sekalian juga support system di Run System. Jadi kalau Pak Sony ini memang terkenalnya kalau di rumah ini ya Pak ya, baik di rumah sama di kantor itu keras, persisten, dan pekerja keras sih. Mungkin bukan pekerja keras tapi hobinya kerja. Kalau itu yang saya sampaikan ke anak-anak ya. Jadi kalau namanya hobi itu kan tentunya kita perlu support gitu kan. Nah, kami selalu bekerja bersama sih, mungkin dari waktu kuliah sampai saat ini. Iya juga ya? Iya, dari kuliah sampai sekarang. Oh ya? Iya, Nggak sadar ya. Nggak sadar? Dia selalu
bidang yang sama atau perusahaan yang sama. Iya juga. Iya. Jadi sebenarnya kalau di bidang entrepreneur kan Pak Sony udah belajar dari sejak kuliah sebenarnya. Nah, effort terbesar waktu itu ngurus beliau ini lulus kuliah. Jadi sebenarnya tinggal administrasi aja, tapi ya gitu ya. Cowok biasanya susah kalau suruh ngurusin administrasi, ngurusin laporan-laporan dan seterusnya. Gimana ya? Jadi yang namanya perubahan itu pasti butuh effort atau motivasi, baik saya sebagai istri maupun Pak Sony sendiri sebagai pelakunya. Nah, kalau sebagai istri wajar ya Pak ya kalau misalnya ada transisi sebelumnya kerja kemudian keluar terus kemudian beralih jadi entrepreneur gitu, wajar dong kalau istri nanya kenapa kok beralih profesi gitu ya. Itu selalu lah, nggak mungkin kan diem aja atau nggak nanya kan malah aneh gitu ya Pak ya. Jadi wajar itu saya tanyakan ke Pak Sony. Tapi dalam perjalanannya karena balik lagi saya kenal pribadinya Pak Sony, saya percayakan sepenuhnya mau dibawa kemana, istilahnya Pak Sony itu mau ngapain, mau usaha, mau kerja, itu saya selalu full support, baik doa, kemudian moral, maupun ya seperti saat ini saya ikut langsung membantu secara operasional di perusahaan sejak berdiri sesuai dengan bidang saya. Orangnya baik sih. Nah, kalau untuk di run system sendiri sih effortnya atau pengorbanan khususnya anak-anak ya sering ditinggal, dan itu mungkin kerja pagi sampai tengah malam, jarang ketemu sama anak-anak, itu effort yang paling besar buat keluarga. Tetapi kami yakin karena ini Pak Sony juga kan untuk keluarga juga, jadi selalu saya menekankan bahwa kita bagi tugas. Anak-anak saya minta untuk selalu menghubungi ayahnya kalau misalnya lagi di luar kota pagi, kalau pas berangkat sekolah gitu rutinnya ya. Saya juga selalu mengingatkan Pak Sony untuk mengontak mereka di sela-sela kesibukan Pak Sony. Ya tuh memberikan keleluasaan seluas-luasnya untuk beliau explore, beliau bekerja tanpa saya membebani untuk meminta perhatian lebih atau meminta perhatian untuk anak-anak. Seperti itu sih Pak Sony, memang ya itu sebebas-bebasnya untuk bereksplorasi, mengembangkan usahanya. Tahun 2014, kurang lebih 8 tahun yang lalu, kami mulai dari sini. Ruangan yang menjadi tempat yang bersejarah untuk perjalanan Run System. Setelah mengenal dan masuk dalam program Indigo Inkubator, kami seperti menemukan sebuah pintu. Ya, di dalam pintu itu ada ruangan yang kami tuju. Banyak cerita yang kami tulis di ruangan ini. Dari co-working space. Dari co-working space dari 2014 bareng-bareng sama beberapa komunitas bentuklah di sini. Gitu kan. Ya di sini ada co-working space, semua bebas kemudian mau pakai tempat kerja. Kalau dulu sih pengen biasanya di sana sih. Di sana ya, di sana ada beberapa meja lah. Ya bebas aja mana yang mau dipakai. Ya, umum ya. Umum dan tidak hanya Run System sendiri di sini. Makanya jadi kayak kebentuk komunitas startup gitu di sini. Masuk program inkubasi awal ya seperti waktu itu belasan teman-teman yang lain juga di batch saya gitu kan, masuk di sebuah program inkubasi. Banyak hal-hal yang baru banget lah. Banyak dan banyak kagetnya lah. Tetapi kemudian kita percaya nggak mungkin sendirian, banyak belajar sama yang lain dan juga berusaha untuk membuktikan itu di market. Prosesnya gimana? Ya door to door lah. Door to door, alhamdulillah kemudian ada yang mau pakai gitu loh. Jauh lebih banyak yang menolak. Alhamdulillah kalau misalnya sempat presentasi, tapi kalau kemudian banyaknya ada ditolak di security di depan gitu kan. Nah, tapi dengan perkembangan akhirnya kemudian kita coba strateginya dengan partnership, mencoba kemudian bermitra dengan multi stakeholder lah. Salah satunya saat itu adalah PT Telkom Indonesia yang alhamdulillah lambat laun dengan proses
Walaupun itu tidak otomatis inkubasi di Telkom, di Indigo, program Indigo itu kemudian otomatis bisa melakukan kerjasama secara B2B partnership, tetapi mungkin ada benang merah yang sama, yaitu bagaimana kemudian kita bisa mensolusikan kebutuhan corporate customer Telkom di situ satu sisi, dan kita juga membutuhkan Telkom dalam rangka mendeliver produk kita ke end usernya dia. Akhirnya ya jalan sampai sekarang. Ini salah satu tempat yang paling bersejarah. Asal Muasalnya banyak cerita yang nano-nano lah. Kita menyebut ruangan engineer itu adalah akuarium. Kenapa akuarium? Karena sering kemudian ada tamu, ada orang cuma ngintip dari luar, lihat di kaca gitu kan ya. Dia di kaca kayak ikan di akuarium aja gitu. Walaupun saat ini di run system ruangan engineer itu tidak ada kacanya, maksudnya dinding kaca, tetapi sampai sekarang kita juga masih menyebutnya adalah akuarium dan anak-anak akuarium. sampai sekarang. Banyaklah cerita di sini gitu kan. Benar-benar numpang, internet juga numpang, kantor numpang, listrik numpang, apa ya nggak numpang ya? Bahkan dulu ekspektasi saya pas daftar ke sini pertama kali ya Pak ya, wah JDW di kantornya besar nih. Apa Transistem kantornya Transistem karena besar di JDV gitu atau di Indigo Hub Jogja gitu kan? Nggak taunya? Tahu, oh ya kecil, segini aja. Cuma segini. Ya tapi paling tidak sesuatu itu bisa dimulai dari yang kecil. Benar. Dari yang kecil, berproses, artinya yang nggak kerasa. Pengguna udah ribuan. Dari sinilah asal muasalnya run system. Dari Indigo Hub, cerita kami berpindah ke tempat ini. Ya memang harus pindah, karena kami memutuskan untuk mencari tempat baru untuk bekerja karena run system sudah semakin berkembang. Kami punya cerita yang panjang. Kami memaknai ini sebagai proses perjalanan yang akan menjadi cerita indah di kemudian hari. Buat saya, buat rekan-rekan, dan buat seluruh runners. Seperti sebuah filosofi startup rintisan. Karena setiap yang kami rintis, kami sangat yakin akan mencapai puncak tertinggi. Awal dulu di 2015 itu udah sempat nanya kan, ini udah selesai tak produk kita? Kayaknya udah bikin semua nih, ternyata masih banyak pengembangannya. Dan yang di Ewan masih baru mulai, kita sudah baru mulai kan, belum lagi yang Ranmar kan, Astro dan sebagainya, dan itu baru banget kan kita mulai. Hal yang selalu saya ingat adalah kenapa kami membuat run system, apa sebenarnya tujuan saya, dan apa impact startup yang kami buat untuk masyarakat Indonesia. Apa yang run system capai hari ini bukan sebuah pencapaian yang tiba-tiba. Semua melewati proses, dan proses itu sangat panjang. Di pertengahan jalan, pasti selalu ada kerikil. Tetapi, saya tidak pernah menyerah. Karena dengan menyerah, akan membuat impian kita berhenti di tempat. Startup di Indonesia sangat banyak. Variasinya sangat banyak. Bukan berarti itu karena mengikuti tren. Karena memang problemnya sangat banyak. Saya percaya, para founder startup di Indonesia memiliki cara masing-masing dalam membuat produk dan solusi, serta memberikan impact kepada masyarakat Indonesia. Karena ketika kami bisa mencapai cita-cita kami, pasti kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Kalau dibilang kunci sukses sih, saya nggak tahu itu kunci sukses apa tidak. Tetapi yang kemudian kami lakukan di run system adalah berusaha untuk jaga komunikasi antar runners. Karena kami percaya dengan mengkomunikasikan apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang akan kemudian diraih, itu bisa mempermudah ekosistem mencapai target atau objektif perusahaan. Salah satunya adalah IPO. Sesuatu yang pasti adalah perubahan. Pada saat kemudian kita terjun ke industri digital yang dilakukan run system, perbedaannya dengan industri lain adalah perubahan itu berlangsung sangat-sangat cepat. Apa yang terjadi di negara atau belahan bumi yang lain itu bisa kemudian dirasakan dengan cepat di sini. Tantangannya adalah bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu secepat mungkin, tetapi kemudian di saat yang bersamaan sustainability bisnis itu bisa terjaga. Perubahan itu kita perlu kemudian adaptasikan di run system dalam rangka untuk apa? Usaha digital
seperti yang dilakukan oleh Run System itu memiliki ekspektasi yang sangat-sangat tinggi, sehingga kemudian perlu melakukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan insight, tidak hanya di internal, tetapi komunikasi kita lakukan ke seluruh stakeholder, para konsumen menggunakan atau para klien menggunakan solusi dari Run System. Biasanya kami selalu menanyakan apa dampaknya, baik yang tangible maupun intangible, yang tidak hanya dirasakan oleh eksekutif level, tetapi juga bahkan di tingkat karyawan. Sederhananya adalah kompensasi benefitnya bisa nambah nggak, bonusnya nambah nggak, atau paling tidak kemudian bisa bertahan nggak di masa pandemi misalnya. Pada saat perusahaan pengguna Run System itu lebih sukses, suka tidak suka, kitanya sendiri pasti akan dapat dampak yang juga lebih baik. Sehingga umumnya yang mereka rasakan bukan di sisi gampang digunakan, itu jarang biasanya kami terima, tetapi dampak bisnisnya biasanya mereka rasakan. Tantangan ke depan tidak lebih mudah. Kita sudah kemudian menghadapi pandemi 2 tahun lebih mungkin, di mana dampaknya tidak disangka-sangka sangat-sangat signifikan lah. Kita melihat di Run System sendiri tidak menjadi sebuah halangan tetapi tantangan. Bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi terhadap situasi ke depan. Sebagai founder startup, kalau misalnya kita tidak believe terhadap apa yang kita lakukan, bagaimana kemudian tim kita mau believe? Kalau tim kita juga nggak believe, bagaimana kemudian konsumen juga atau user juga kemudian mau believe gitu loh. Jadi kita sendiri dulu harus believe. Kalau misalnya kita udah believe, keluarga juga akhirnya bisa diyakinkan gitu kan, ngomong ke tim juga teman-teman itu yakin, akhirnya lebih mudah ngomong ke luar. Karena saya berprinsip optimisme nular Mas, tapi pesimisme juga bisa nular gitu loh. Jadi kalau kita tidak optimis dengan apa yang kita lakukan, bagaimana kemudian yang lain juga bisa optimis juga terhadap apa yang kita lakukan.